Teman-teman, kembali lagi bersama saya Yusril Usman ini. Dalam kesempatan yang istimewa ini, kita sudah bergabung dengan Putri Dia Ramadhani, guru SMA Cambridge International School, Kyrgyzstan. Kita akan ngobrol bagaimana Uni Aran sampai di Kyrgyzstan. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Uni Aran. Saya manggilnya Uni Aran karena orang awak. Assalamualaikum, nih. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar nih? Sehat, Alhamdulillah. Abang apa kabar? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong di Kirgis lagi musim apa ini? Sekarang sudah musim gugur, Alhamdulillah Bang. Sudah mulai dingin di sini. Oh ya, sama ya. Di UK juga sudah musim gugur, September, Oktober, Mhm. November. Iya. Dan udah dingin juga, 4,6 derajat sampai 8 Oh, ya. Jadi di tempat kami wow. ini Saten, Mhm. 8, 2 hari yang lalu Mhm. 6, di tempat yang lain di London 4. Kalau di bagian UK yang lain mungkin lebih dingin lagi di Wales, Scotland, Northern Ireland. Ya, cukup dingin ya Bang ya. Kalau di sini terakhir waktu itu terdingin waktu saya bangun pagi itu masih 7 derajat Celcius Bang. Kalau sekarang udah nggak terlalu dingin dan sekarang alhamdulillah udah di atas 10 kayak 16 contohnya pada hari ini kita lagi di 16 19 udah 19 derajat Celcius. Iya, 4 musim juga di Kirgis. Ya, 4 musim juga di sini Bang. Kirgis Asia Tengah ya masuknya ya. Ya, Kyrgyzstan Asia Tengah, nearby Uzbekistan, Mhm. Kazakhstan gitu Bang. Ya, Kazakhstan itu di sebelah mananya? Uzbekistan. Uzbek? Oh. Pokoknya kalau seandainya kita flight dari Indonesia Mhm. bisa ke Uzbekistan, nanti dari Uzbekistan bisa ke Kyrgyzstannya langsung Bang. Kalau sebelah mananya saya juga kurang tahu detailnya maaf ya Bang. Utara Barat Timurnya ya. Pokoknya Iya, Asia Tengah ya. iya pokoknya Ya, di Asia Tengah Bang. ya. Uni Padang di mana ini sebelum kita cerita bagaimana sampai ke Ah, Oshima ini? iya iya iya. Saya Padang di Kabupaten Agam, Bang. Lebih tepatnya di sebuah desa kecil yang namanya itu Karatau, Jorong Karatau, gitu, Bang. Jorong Karatau, Mm, Kabupaten Agam. Kabupaten Agam. Kenapa saya nanya Kabupaten Agam? Karena Mhm. mertua saya juga orang Awak. Oh ya, orang mana, Ya, Bang? Mama. Bukit Tinggi, Jalan Atas Oh, pas Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya, Oke. jadi Mama bersaudara Mhm. lahir di Mhm. Padang. Nah, terus Oh, kakek itu kan Wedana, terus pindah ke Jambi. aha, aha. Kalau papa Hmm. itu dari Palembang. Cuma mama papa udah Mhm. merantau nikahnya di Mhm. Jakarta. Istri Mhm. dengan adik ipar itu lahir di Jakarta. Oke. Padang luar Oke. biasa nih pemandangannya, budayanya. Saya terakhir 2019 ke sana. Bukit Tinggi, Ah, Padang, ya, Bukit Tinggi. 2019. Oh, before Ya, COVID ya, Bang ya? iya, Hmm. iya. Nah, ini gimana ceritanya sampai bisa ke Kirgis ini? Luar biasa nih. Jadi ceritanya cukup lucu sebenarnya, Bang. Cukup lucu sebenarnya. Sebelumnya saya sudah bekerja juga sebagai seorang pendidik di Bukit Tinggi. Jadi ada salah seorang teman yang menawarkan untuk bekerja di sini. Kayak Ran mau kerja bareng nggak di sini gitu. Dan saya cukup penasaran dengan pekerjaan ini sebenarnya. Dan saya bilang oke boleh gitu. Lalu saya kirim CV saya sama si teman ini. Dan si teman ini adalah yang memperpanjang CV saya kepada prinsipal di sekolah sini, Bang. Nggak lama habis itu barulah saya dapat interview dan kabar-kabar baik berikutnya. Iya, itu tahapannya seperti apa? Hmm. Untuk tahapannya kita cukup melalui banyak tahapan ya Bang ya. Yang pertama pasti kita ada interview dan salah satu challenge di sini saya adalah mengajar
primary students atau anak SD lah bahasa Indonesianya begitu. Cukup tantangan bagi saya karena saya terbiasa untuk mengajar orang dewasa. Jadi di sini saya harus merubah diri saya yang biasanya serius dan tegas, dan sekarang harus berubah menjadi seorang guru yang menyenangkan, fun, penuh tawa, begitu. Dan ini Minta kelihatan terbiasa. kok dari podcast ini. Udah agak berubah. Iya, Iya. iya. Jadi ada interview, berarti ada praktek Ada ngajarnya juga praktek waktu pas tes mengajar, itu. iya. Waktu pas Pas tes tes itu ya. itu banget. Iya, Bang. Iya. Kalau untuk syarat yang lain itu apa sih nih? Jadi misalnya Mhm. secara administratif perlu apa aja? Iya. Kalau untuk syarat-syarat sendiri, tentunya di sini kita diminta untuk menyediakan surat kesehatan, Bang. Setelah itu tentu kita punya keterangan mengajar, sudah pernah mengajar di mana saja dan sudah berapa lama. Dan ya, simpel sih, Bang. Dan waktu itu kebetulan saya juga diminta TOEFL. Tapi sayangnya karena TOEFL saya expired pada waktu itu dan saya minta keringanan terhadap pihak sekolah dan pihak sekolah memberikan keringanan. Ya. Terus yang lain ada lagi nggak? Syarat atau Hmm. bentuk tesnya yang lain? Enggak Bang, kita cuma Itu waktu aja itu ya? tuh di interview, ya di interview dan karena jaraknya cukup jauh, jadi kita melakukan interview melalui Zoom seperti ini juga dan challenge-nya waktu itu yang menjadi muridnya adalah petinggi-petinggi di sekolah ini Bang. Hmm, Seperti prinsipalnya, ya. prinsipal umumnya, dan prinsipal primary-nya juga, dan ada HOD bahasa Inggris di Kyrgyzstan, dan itu cukup menegangkan bagi saya. Banyak yang tes. Ini, Cukup Bang, cukup banyak. Awalnya saya nggak tahu bahwasannya banyak yang tes, tapi setelah saya tanya kepada teman saya, beliau mengatakan banyak yang saya sarankan dan mengikuti tes ini, sekitaran lebih dari 7-8 orang kalau nggak salah, kalau dari Indonesianya sendiri Bang. dan ini terbuka ya. Terbuka untuk siapa aja Apa? bisa tes ya. Ya, Ikut ya. ya, ya, terbuka Bang. Jadi dari seluruh Indonesia 8 orang. Kalau tidak salah pada waktu itu iya Bang. Tapi saya nggak tahu nih orang Indonesianya yang mana-mana aja gitu. Ya, Saya ya. cuma dapat angkanya aja. Yang dapat berapa orang? Alhamdulillah waktu itu sekarang di sekolah saya ini ada 3 orang Indonesia. Salah satunya yang pertama itu adalah laki-laki, beliau dari Sumatera Barat juga, Hmm? tapi beliau handle high school, bahasa Inggris Ya, di high schoolnya. high schoolnya. Lalu, ya, selalu ada salah satu seorang teman saya juga, kita sama-sama guru primary, dan kebetulan dia roommate saya juga di sini, Bang. Dia dari Aceh. Oh, dari Aceh. Aceh dari Ya, mana dia? kalau nggak salah, dia dari Takengon, Bang. Oh, dari Takengon, sekampung dong sama saya ya. Oh Saya ya, saya dari Takengon juga nih. oh, Mertua tadi wah, yang mertua, mama dari aha, Padang, papa Palembang. Kalau saya mhm. aslinya dari Aceh, Takengon. Wow, kebetulan banget ya Bang ya. Iya, Ternyata iya. bumi sama. Iya, betul, betul, betul. Luar Iya. biasa. Dan itu keren banget Mm-mm. loh. Jadi dari 8 yang tes tadi ini kan belum dari negara Iya, lain ya. iya. Bisa dapat di Kirgistan itu luar Mm-mm. biasa. Dan Mm-mm. ini udah berapa lama nih di sini nih? Saya sampai di sini Agustus tanggal 4 September dan sekarang sudah memasuki bulan kedua kita di sini Bang. Bulan kedua ya. Mm. Dan kenapa sampai mau nih melangkahkan kaki ke Kirgis? Motivasinya apa sih nih? Ah, cukup berat sebenarnya untuk memutuskan untuk melangkah ke Kirgistan ini, Bang. Tapi Hmm? dengan berbagai macam pertimbangan, karena alhamdulillah di Indonesia saya juga sebagai seorang pendidik, dan saya juga bergelut di dunia pendidikan, jadi saya pengen cari pengalaman lebih dulu ke sini, Bang.
Saya mau lihat bagaimana sistem pendidikan di sini, apakah nanti bisa diaplikasikan juga di Indonesia atau tidak, atau sistem pendidikan di Indonesia yang bisa saya aplikasikan ke sini, begitu Bang. Lebih ke ingin memiliki pengalaman lebih dan melakukan sedikit eksperimen tentang pendidikan. Ya, pengalaman baru ya. Iya. Pengalaman baru bisa nantinya di compare Mm-mm. kelebihan yang ada di Kirgis ini. Dan setelah 2 bulan menjalani kehidupan sebagai warga Kirgis, ya legal Mhm. imigran, ini seperti apa? Gimana ya Bang ya? Cukup menarik saya bilang seperti itu Bang. Awal-awal saya mungkin menyangka di sini orang-orang tidak akan menerima saya karena saya orang asing bagi mereka di sini kan. Namun lambat laun alhamdulillah sekarang kita sudah mulai mengetahui tetangga. Tetangga juga sudah mulai baik walaupun belum seperti di Indonesia yang bisa maaf bisa dibilang kayak pinjam gula, pinjam garam. Tapi ketika di sini saya keluar dari pintu flat kami ini dan berpapasan dengan tetangga, kita sudah saling sapa, saling senyum begitu. Ya saling, ya masyarakatnya ramah ya, terbuka berarti ya, Ramah sudah, alhamdulillah sudah ramah, Bang. dan sangat Sudah menerima merasa dan pendatang. ya sudah menerima begitu, Bang. Di Kirgis ini di kotanya, posisi sekolah ini. Enggak, Bang. Ini sebenarnya kalau saya tidak salah, Osh ini adalah kota kedua terbesar di Kirgistan. Yang pertama itu Oke. Bishkek, yang kedua ini Osh. Jadi kalau letak sekolahnya ini pun saya bisa bilang tidak terlalu di center kotanya, Hmm. tapi agak sedikit di pinggiran kota gitu, Bang. Suasana sekolah di sini sangat nyaman karena tenang dan cukup jauh dari keramaian. Kota terbesar kedua, ibu kota Mm. Kirgisnya di Ibu Os kota ini, Kirgi, kalau nggak salah, Bishkek, Bang. Bishkek ya, itu yang kota Yes. terbesar pertama tadi ya. Iya. Dan ini di Mm-mm. Os ini posisi sekolah ini di senternya, nggak agak jauh. Enggak, enggak, enggak. Agak sedikit jauh dari senternya, Bang. Sekitar 15-20 menitan dari senter. Oke, tadi kondisi masyarakatnya seperti itu, terbuka, Mm. menerima pendatang, ramah ya kayak kita orang Iya. Indonesia ya. Ya artinya Mm-mm. kan nggak cuma orang Indonesia di sini. Gambaran di Os sendiri heterogen nggak? Cukup, Bang. Cukup Cukup heterogen ya. banyak. Iya, Bang. Cukup, Bang. Iya, oke. Dan alamnya gimana sih di sini nih? Hmm. Pegunungan kayak di Alamnya. Padang. Oh, gimana ya, Bang? Karena di sini mereka cuma punya satu gunung, yaitu Oh, cuma Gunung Sulaiman. gunungnya cuma satu. Iya, gunungnya cuma satu, Sulaiman, dan itu kayak gunung pasir apa gunung batu gitu kan, Bang. Hmm. Eh, Kalau untuk di musim ini, saya merasa ini musimnya atau udaranya sudah seperti Bukit Tinggi, sudah Iya. cukup dingin begitu. Tapi kalau hijau, memang kita harus jalan ke beberapa daerah atau kita harus menghampiri beberapa daerah yang hijau begitu, Bang. Kalau Hmm. di sini bagus, estetik kalau bahasanya sekarang ya, Iya, Bang iya. ya. Bagus estetik dan cukup tenang di sini, Bang. Tidak terlalu hiruk pikuk itu tidak terlalu di sini, Bang. Berarti macetnya kurang ya. Macet ya, macet sewajarnya karena di daerah tempat Nah, saya tinggal ini ada dua sekolah. Yang pertama sekolah saya, yang kedua itu sekolah government, Bang. Kalau pagi ya macet, kalau pulang sekolah ya macet gitu aja. tapi nggak terlalu macet kayak di Jakarta. Nggak terlalu macet. Nggak kayak di Padang ya. Nggak, Oh enggak, ya. enggak. Paling nggak dengan kondisi dingin tadi ada gunungnya bisa mengobati lah Iya, rindu kampuang ya. iya rindu kampung, Banang. Iya, iya. Kan ada lagunya tuh nih, Taraga Iya, Pulang. iya, pulang ya Allah. Sing. Iya, iya. Dan ini luar biasa sekali lagi kan untuk memutuskan merantau ke negara orang, perempuan, ini kan keputusan besar ini, keputusan luar biasa. Ya, dan ini 2 bulan sudah mengajar di sini. Kelebihan pendidikan Kirgiz, sekolah ini apa?
Kalau untuk mengajar, sebenarnya belum 2 bulan, Bang. Saya tinggal Hmm, di sini sudah hampir 2 bulan, tapi untuk mengajar sendiri, saya baru melewati minggu kedua, Bang. Jadi minggu Senin kedua. lagi, besok itu masuk minggu ketiga. Untuk anak-anak, saya bisa bilang sama halnya dengan Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing di Indonesia. Begitu juga dengan di Kirgistan ini, Bang, bahasa Inggris adalah bahasa asing di sini karena bahasa ibu mereka Kirgis, bahasa nasional mereka adalah Rusia, dan bahasa Inggris bahasa asing bagi mereka. Beruntungnya saya karena saya di sini mengajar siswa kelas 3 SD, yang mana mereka-mereka ini sudah belajar atau sudah dipupuk terlebih dahulu dari guru sebelumnya untuk berbicara bahasa Inggris. Saya bisa bilang cukup cepat dan cukup tangkap mereka untuk berbicara dalam bahasa Inggris, Bang. Walaupun Hmm, mereka butuh waktu untuk berpikir, tapi ketika saya bertanya kepada mereka dengan bahasa Inggris, mereka bisa menjawabnya ya. untuk ukuran anak kelas 3 SD. Berarti kalau masyarakatnya, masyarakatnya sendiri gimana? Bisa berbahasa Inggris? Sulit, Bang, cukup sulit menemukan masyarakat yang bisa berbahasa Inggris di Hmm, sini karena ya, kembali lagi, sama juga halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia pun tidak semua orang bisa berbahasa iya, Inggris, iya. betul. Nah, Ketika ada begitu juga dengan di sini, orang Bang. asing datang ya, Yes, ya, betul ya, sekali. Begitu juga dengan di sini, mereka cukup sulit berbahasa Inggris dan misalnya, karena saya masih baru di sini dan saya juga masih mempelajari bahasa Rusia sedikit Kirgis, demi sedikit, ya bahasa ya. Kirgis juga. Hah? Kebanyakan saya menggunakan Google Translate di sini, Bang, atau Hmm, menggunakan bahasa tubuh. iya, iya. Asal asal jangan bahasa Tarjan. Jangan. Jadi kalau misalnya pergi ke toko atau tempat publik, itu Google Translate selalu ready ya. Ya, saya harus pastikan kalau saya keluar rumah, handphone saya masih aktif, Bang. Baterainya masih banyak. Ya, ya, ya. Kalau untuk Ya. keluar-keluar itu mana misalnya jalan kemana, pakai Mm-mm. apa aplikasinya? Oh iya, sekarang di sini kalau jalan, kalau ke tempat yang agak jauh sedikit, sama kayak Indonesia, ada Grab dan ada Gojek. Di sini Hmm, pun ada yang namanya Yandex, tapi hmm. lucunya di sini mereka nggak punya motor, Bang. Kita cuma Oh, bisa nggak ada order motor. taksi di sini, nggak ada motor di sini, Bang. Kalau sepeda, masyarakatnya suka Sepeda ada. bersepeda nggak sih Iya. di sini jalan kaki? Gimana ya? Kalau untuk pesepeda itu ada, tapi tidak Hmm, begitu banyak. ya. Kebanyakan orang di sini emang mobil, Bang. Selama kurang lebih hampir 2 bulan saya di sini, bisa dibilang cuma 2 kali banget ini saya ngelihat motor di jalan. Dan Berarti itu di malam hari. Iya, berarti sangat jarang sekali ya. sangat jarang. Sedikit ya. Sedikit, Bang. Ya, kalau di Inggris ini, ini kan Mm-mm. masyarakatnya biasa jalan, kecuali untuk Ya. jarak jauh ya. Mm-mm. Terus sepeda, Mm-mm. jadi lebih Mm-mm. sehat sini. Mm-mm. Sampai yang umur 70-an ke atas pun masih jalan. Oh, ya. Iya, dan mereka nggak bergantung ke orang. Jadi kalau Ah. misalnya kondisi sakit pun misalnya stroke, nah itu Mm-mm. pakai itu pelan-pelan begitu. Itu luar Oh. biasa. Makanya di situ orang sehat-sehat. Kalau untuk bahasa asing tadi ya nggak cuma di situ sih, di mana-mana termasuk Mm-mm. Indonesia, Eropa juga nggak semua negara Eropa itu masyarakatnya bisa bahasa Inggris. Seperti baru-baru ini saya ke Serbia, nah masyarakat di Mm-mm. sana itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Oh Mereka ya. pakai mereka bahasa Serbia. Nah, cuma Hmm. ada kata-kata yang secara penulisan yaitu mirip-mirip ke Indonesia. Misalnya Hmm. apotek, apoteka. Terus Ah, waktu pas ke toko ada gratis. Ada banyak kata-kata yang penulisannya itu ujungnya itu ika-ika begitu, apoteka. iya, Terus iya, iya. apotek. Nah, jadi kita agak paham. Cuma memang ya tetap pakai Google Translate tadi, pakai aplikasi City Iya, Mapper. betul. Mm-mm. Ya, ya. Nah, ini oke. Eh, terus apa lagi nih setelah di sini? Kelebihan di sini? Kelebihan di sini, karena kita orang Indonesia suka membandingkan harga, ya Bang ya. Oh, iya, 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 iya. Iya, untuk makanan saya bilang di sini
Jika dibandingkan dengan daerah saya, Bukit Tinggi, Kabupaten Hmm, Agam, kalau untuk beli sayur, beli ayam, beli ya makanan begitulah Bang, saya rasa di sini lebih murah daripada di lebih murah. Bukit Tinggi sendiri Bang. Iya, kalau untuk Ya, makanan. Tapi kalau untuk elektronik seperti setrikaan atau vakum begitu ya Bang, atau bahkan untuk alat-alat masak sendiri kayak panci dan segala macamnya di sini sedikit lebih lebih mahal. mahal. Mm-mm. Oke. Menyangkut living cost bagaimana? Living cost, Ini kan tinggalnya di flat. iya. Flatnya difasilitasi sekolah kah Oh atau iya, nyewa? flat flat difasilitasi oleh sekolah, alhamdulillah Bang. Gratis Eh, berarti. gratis, flat Ya, gratis. Jadi di sini kita cuma butuh bayar kayak listrik, air, air. gas, dan sampah begitu. Dan Hmm, sejauh ini itu juga masih termasuk murah, ya, alhamdulillahnya. karena di fasilitas sekolah. Iya, Terus kalau mau keluar ya otomatis transportasi itu mm, mesti bayar. masih masih bayar. Oke. Nah, ini soal gaji nih. Mata uangnya apa nih Kirgis? Di sini sebenarnya mereka pakai som Kyrgyzstan, Bang. Som Kirgis. Mm-mm. Som Yes. Kirgis. Itu seperti apa? Satu som berapa rupiah? Oh, sangat kecil ya, Bang ya. Satu som itu sekitar 180 rupiah kan gitu, Bang. Hmm, cuma kecil, nggak Mm-mm. terlalu kalah rupiahnya nih. Iya, nggak terlalu kalah. Rupiah cukup Iya, menang di sini. iya. Beda kayak Inggris ini. Jadi satu Mm-mm. pounds 20.000. Wah, 20.000. Jadi rupiah itu nggak ada harganya iya di UK ini. betul. Dan memang mata uangnya udah seperti itu nilainya. Standar hidup juga di Mm-mm. UK ini ya Mm-mm. seperti itu. Jadi nggak bisa kita samakan, oh ini sekian mahal Iya, ya gitu. iya. Jadi kayak kami 4 orang, ya kurang lebih kalau sebulan itu untuk sewa Mm-mm. apartemen bulanan, listrik, air, internet, kebutuhan dapur, transport, jajan anak-anak, ya 2.500 ke 3.000 lah nih. Kalau dirupiahkan 50-60 juta. Iya. Kalau dirupiahkan, jadi wah ini mahal ya. Nah jadi itu Mm-mm. tadi nggak bisa disamakan ke rupiahnya. Sama. Nah karena memang ya itu tadi perbandingannya 20.000, 1 pound dua puluh Iya. ribu rupiah. Tadi kalau ini satu satu uang Kirgis berapa? 250 ya? Satu uang Kirgis, satu som itu Satu som. 183 apa delapan puluh Ya, lima ya, rupiah. ya artinya rupiah kita masih masih kuat lah, nggak terlalu Masih nggak kuat. terlalu. Ya, oke. Jadi eh, berapa som nih gajinya nih? Wah, gimana ini cara jawabnya ya Bang ya? Sebenarnya kalau di sini Alhamdulillah kita untuk gaji kita Hmm, dikasih dolar Bang. oh ya, Ya, dihitungnya ya, dolar. ya untuk gaji kita Hmm, dihitung US dollar, Alhamdulillah. Dan kalau seandainya kita mau minta paruan, misalnya sekian dolar som, sekian sekiannya dolar itu bisa. ya, kalau dirupiahkan, kira-kira berapa sebulan ini? Cukuplah Bang. Cukuplah untuk kehidupan di sini, untuk ditabung sedikit, dan untuk dikirim ke orang tua sedikit. Iya, 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 iya. Gambarannya ada sekitar belasan. Alhamdulillah sampai. Sampai ya, sampai ya. Nah itu Iya. Kak berapa dolar berarti itu? 14.000 ya? eh Gimana Bang? Kalau didolarkan belasan ribu ya Nggak sebulan. sampai. Nggak sampai ya? Eh, kalau didolarkan itu nggak sampai. Di sini gaji saya masih di bawah 1.000, di Oh, bawah oke, 1.000, oke. di atas 500, di bawah 1.000 gitu. Jadi antara range itulah. Tapi cukup dengan posisi single untuk nabung, untuk kebutuhan sini dan itu tadi ada hal baru, Heeh. pengalaman baru. Ya, Dan tentu alhamdulillah. yang
Lebihnya lagi kita rasanya Mm-mm. itu loh, experience-nya itu yang penting. Betul, betul sekali, Bang. Ya, karena kalau misalnya, ya bagaimana Kirgis, kalau misalnya sekedar di Googlein itu kan rasa Google ya, tapi pas di sini tuh kan kita bisa merasakan, oh, ini ternyata dinginnya kayak Kampung Awak nih Bukit apa Agam, kayak di Padang begitu ya. Iya. Ya, terus sebelum ke Kirgis ini nih, ngajar di mana? Di ngajar di mana aja di Padang? Oh, di Bukit Tinggi, alhamdulillah saya sudah dosen pada waktu itu, Bang. Hmm, Saya mengajar di salah satu institut, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. hmm. Di situ saya mengajar bahasa Inggris bisnis dan alhamdulillah saya sudah melewati 2 semester dengan mahasiswa saya di sana. Dan di samping itu, saya juga menjadi seorang tutor bahasa Inggris di Kampung Inggrism, nama perusahaannya, Bang. Dan itu sudah 4 tahun saya di sana. Jadi di kampung Inggris dulu 4 tahun baru ke Ya, kampus tadi iya, di dua. Kampung Inggris dulu 4 tahun. Eh, Sejalan 3 tahun saya sambung S2 saya. Lalu setelah itu selesai dan saya jadi dosen dan Kampung Inggrisnya masih saya pegang, Bang. Iya, iya. Kampung Inggrisnya di Bukit Tinggi juga. Oh enggak, Bang, Kampung Inggrisnya di Pare, Kediri, Bang. Oh, sempat ke Pari. Nggak sempat ke Pare sama sekali. Banyak yang mengira nih bahwasanya saya sempat ke Pare. Namun sayangnya saya belum sempat ke Pare. Saya hanya sebagai seorang tutor online sedari 2020 begitu, Bang. Oke. Oh, jadi kampung Inggris tadi itu tutor online. Ya. Ya, dan posisinya di Padang ya. Heeh. Nah, kalau sekarang Mm-mm. kan ya dengan kemajuan teknologi sekarang dimanapun bisa berinteraksi, mengajar ya salah Mm-mm. satunya itu tadi ya. Jadi Mm-mm. kampung Inggrisnya di Pari, ngajarnya dari Padang ya. Ya. Oke, kalau kuliahnya dulu nih. Kuliahnya dulu saya S1 di IAIN Bukit Tinggi. Zaman saya masih IAIN, Bang. Hmm, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Namun sekarang sudah berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. ya. Dan untuk S2-nya saya di Universitas Negeri Padang. Untuk jurusan saya linear, Bang, dari S1 sampai S2 itu pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Kenapa sampai mengambil bahasa Inggris? Kenapa sampai mengambil bahasa Inggris? Untuk S1 mungkin bisa dibilang cerita saya kurang begitu bagus, Bang. Karena orang tua yang meminta saya untuk kuliah di jurusan bahasa Inggris. Hmm, Selama perjalanan S1 saya juga tidak begitu wah banget, tapi saya cukup aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Sampai akhirnya saya berada di satu titik. Ketika itu saya skripsi, Bang, skripsi S1 dan challenge saya datang di situ, Bang. Yang mana ketika saya mau mencoba untuk menamatkan diri tepat waktu, tapi kata Allah, enggak, jangan dulu. Jadi ketika saya setelah seminar proposal di S1 itu, Bang, pembimbing kedua saya mendapatkan beasiswa ke UK dan pada saat itu sebelum saya seminar proposal, beliau sudah harus terbang ke Jakarta untuk IELTS dan segala macamnya. Dan setelah saya seminar proposal, pembimbing satu saya, beliau pergi haji. Jadi skripsi saya ini cukup tenang beberapa bulan ini, Bang. ya. Iya, cukup tenang beberapa bulan. Sampai di S1 itu bisa dibilang saya ada 2 kali gagal wisuda karena masalah di diri saya sendiri dan ya saya nggak mau menyalahkan pembimbing saya tentunya, Bang. Itu salahnya di saya. Ya seperti itu. Sampai akhirnya yang mestinya target saya tamat itu di Desember 2020, tidak. Yang target saya itu tamat di Desember 2019, jadinya saya wisuda di bulan Agustus 2020 untuk S1 saya. Begitu. Ya, ini kan atas saran orang tua ya untuk Ya, mengambil bahasa betul. Inggris. Ya. Uni sendiri waktu itu pilihannya apa? Saya pengennya bisnis, Bang. Bisnis.
bisnis. Saya pengennya bisnis, saya pengennya manajemen. Tapi orang tua saya mengatakan dan abang serta kakak saya juga mengatakan bisnis bisa dipelajari Hmm, dari orang-orang sekitar. Namun pendidikan sebenarnya juga bisa dipelajari, tapi akan lebih bagus jika kita memiliki sertifikatnya seperti itu. Ya, ya, akhirnya dengan berbagai macam iya enggak, saya tetap menyelesaikan S1 saya. Begitu. ya. Dan itu kan sulit juga ya. Ini hatinya pingin ke bisnis atau Mm, manajemen, tapi mm-mm. atas desakan lah Iya, orang tua dan saudara, udah ngambil bahasa Inggris saja. Menjalani perkuliahan itu seperti apa itu nih? Jadi apa nggak pertentangan batin, terus iya. agak-agak berat gitu. Mm-mm. Walaupun hikmahnya kemudian ini bisa ke Mm-mm. Kirgiz, ini kan Iya, itu salah satu hikmahnya dan iya. kita kadang nggak menyadari ya nih. Jadi sesuatu yang menurut kita baik, Mm-mm. ternyata itu bukan yang terbaik. Mm. Dan hikmah itu kita sadari setelah kita menjalani hidup kemudian Betul. begitu. Ini sudah ketemu di salah satu hikmahnya. Jadi waktu pas memutuskan itu menjalani itu seperti apa itu? Tetap dijalani, Bang, dengan niat menjalani keinginan orang tua seperti itu. Walaupun agak berat ya. Walaupun agak berat, tetap dijalani. Iya, iya. Tetap dijalani. Dan dengan segala ujian tadi itu ya waktu Mm. pas di akhir-akhir. Iya. Dan setelah dijalani gimana? Apakah happy kah? Oh, saya merasakan happy-nya itu, Bang, eh, ketika, jujur, Bang, selama dari semester 1 sampai semester 7 saya sudah melewati PPL dan mencoba mengajar dan segala macamnya itu, Bang, itu rasanya nano-nano, Bang. Ada Hmm, senang, ada enggak, ada kacau, dan ya, campur aduk lah, Bang, rasanya. iya, iya. Namun, ketika waktu itu semester 8 apa semester 9 ketika saya gagal wisuda itu, salah satu teman saya menyarankan untuk kerja sebagai tutor online ini, Bang. Salah satu teman saya Hmm, menyarankan untuk kerja sebagai tutor online, lalu saya mendapatkan kesempatan tersebut dengan cerita yang lainnya juga, nggak langsung, oke, kamu diterima, nggak, saya harus menunggu sekitar 7 sampai 10 hari sampai akhirnya saya ditetapkan menjadi tutor online. Lambat laun saya mengajar, saya belajar juga gitu kan, Bang. Barulah akhirnya saya mengajari, oh ternyata sekolah saya tidak sia-sia. Ternyata hmm. sekolah saya penting. Nah, mulai dari titik itu, Bang, saya mulai mencintai pekerjaan dan pendidikan yang telah saya jalani. Ya, mulai dari Ya, titik itu. jadi dengan kata lain terbuka hatinya, Terbuka hatinya. pikirannya, Ya. dan ikhlas menjalani selebihnya begitu ya nih. Ya, iya Bang. Dan saya juga menemukan titik di mana ada kepuasan tersendiri ketika kita mengajarkan bahasa Inggris kepada speaking partner kita atau kepada students kita yang awalnya dia nggak bisa, tapi dalam jeda uh, 12 meeting itu sudah ada hasilnya. Ya Allah, sangat luar biasa rasanya, Bang. Sejak saat itulah, wah, saya harus mencintai ilmu saya ini. Bukan hanya pekerjaan saya, Bang, tapi saya harus mencintai ilmu saya, memperdalam, menggali lagi, seperti itu. Sampai kemudian S2 untuk Sampai memperdalam tadi titiknya ya. itu. Ya, betul. S2 itu lucunya gini, Bang. Ya, S2 itu gimana? saya nggak langsung tiba-tiba pengen S2, enggak. Jadi ada satu speaking partner saya, Bang. Beliau lebih tua dari saya. Saya ingat pada saat itu umur beliau sekitar 45 atau 47 tahun. Beliau ini adalah seorang pimpinan di perusahaan asing di Indonesia. Jadi, selama ini saya fokus untuk mengajarkan grammar, structure, begitu. Jadi beliau bilang begini sama saya, Miss, kalau saya ngomongnya grammar terus, ini nggak akan konkret dengan kerjaan saya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita bahas ini ya, Miss, itu tentang bisnis. Hmm, Di situ saya kayak, oh ternyata ilmu saya ini nggak cukup dicangkir bahasa Inggris no, formal ini saja.
Jadi saya harus belajar lagi gitu Bang. Saya belajar lagi sejak bertemu beliau yang pertama. Dan yang kedua itu saya juga bertemu dengan seorang mahasiswa S3 pada saat itu Bang. Jurusan Kehutanan IPB kalau saya nggak salah. Beliau ingin belajar bahasa Inggris karena disertasi harus disampaikan dengan bahasa Inggris dan juga harus mengikuti seminar dalam bahasa Inggris. Waktu itu beliau tidak bisa. Dan saya melatih beliau cukup lama pada saat itu. Dan lihat, yang saya lihat di sini, beliau S3 loh, dan saya hanya S1. Rasanya saya terlalu kecil untuk mengajarkan beliau. Seperti itu. Adalah keinginan-keinginan dan setelah itu saya memutuskan untuk 2021 awal, Bang, saya memutuskan untuk ya harus S2 begitu. S1 ternyata tidak cukup. Awalnya pas S1 saya benar-benar nggak mau lagi sekolah, Bang. Ya Allah, lelah rasanya pikiran saya harus menyelesaikan tugas akhir lagi begitu. Tapi karena saya menemukan orang-orang yang luar biasa yang memantik saya untuk sekolah penting. Sekolah itu harus lanjut seperti itu. Dan ya, akhirnya saya putuskan untuk S2 di tahun 2021. Dan perjalanan S2 pun cukup challenging karena orang tua saya sebenarnya menginginkan saya untuk S2, Bang. Tapi pada saat itu saya belum mau. Saya belum menemukan jalannya. Jadi ketika saya bilang sama orang tua saya, Ma, Pa, kakak mau S2. Mama papa saya terkaget-kaget kayak, beneran gitu. Iya, ternyata ilmu S1 kakak nggak cukup untuk mengajar online saja. Saya bilang gitu. Dan saya mengikuti tes untuk S2 ini, Bang. Sebelum tes, saya bilang, sebelum hasil tes keluar, saya bilang sama mama papa saya, kalau seandainya kakak nggak lulus, kakak ke Pare ya, ngajar offline di Pare. Soalnya COVID kan udah selesai. Udah, Hmm. dan di Pare juga sudah ada camp. Lalu orang tua saya cuma mengatakan, iya, silahkan. Tunggu dulu hasil S2-nya ya. Ternyata saya lulus, Pak. Ternyata saya Hmm. lulus, Bang, begitu kan. Ternyata saya lulus, mama papa saya nangis karena saya lulus. Dia tidak menyangka bahwasanya saya akan lulus S2 seperti itu. Dan sebelum melanjutkan pendaftaran dan segala macamnya, mama saya bilang, Aran, kalau untuk S2, mama papa tidak mampu membiayai lagi. Tapi kalau untuk kos dan ongkos ke Padang, insya Allah kami bisa bantu. Dan saya bilang, saya tekadkan ke mama papa saya, insya Allah gaji kakak di online cukup kok. Begitu. Bang, itu terbukti, Masya Allahnya sekali. Eh, S2 saya biayai sendiri, walaupun beberapa kendalanya ada pinjam uang sana, pinjam uang sini, karena ada masanya seperti itu kan, Bang. Karena kalau Ya, kita kuliah sambil kerja, pasti waktu kuliah akan lebih banyak daripada waktu kerja. Tapi saya tetap kerja. Alhamdulillah itu terbiayai dan ya, di S2 itu Bang, saya benar-benar tidak ada yang namanya main-main. Benar-benar kayak eh, ketika teman-teman saya pulang kuliah masih bisa nongkrong, kalau saya tuh lebih ke nongkrong sih nongkrong juga, tapi lebih ke nggak bisa, harus ngajar, harus kerja gitu. ya, Gitu. waktu itu benar-benar full ya. Iya. Dan ya sudah ada jatahnya masing-masing, ini untuk kuliah, ini untuk mengerjakan tugas, Mm-mm. kemudian ini untuk mengajar, Mm-mm. untuk mendapatkan uang, Iya. membiayai kuliah. Waktu itu mahal nggak Cukup Bang, biaya kuliahnya? mahal. Biaya kuliah S2 saya pada waktu itu 7 juta satu semester Bang. Hmm. Mm-mm. Itu cukup cukup deg-degan buat saya karena setiap bulan saya harus menargetkan menabung 1 juta dari 500 sampai 1 juta rupiah. Jadi ada Ya, masanya saya kekurangan uang sekitar 1 juta, saya pinjam sama mama saya dan saya ganti. Seperti ya. itu. Jadi waktu itu dari ke Padangnya ngekos. Padang Bukit Tinggi, ya, Padang Bukit Tinggi saya sempat ngekos di Padang Bang karena Hmm. nggak mungkin saya bolak-balik Padang Bukit Tinggi, walaupun waktu itu masih COVID dan sekolahnya dan kuliah saya itu kayak hybrid, ada online ada offline-nya begitu Bang. Jadi saya ngekos di Padang dan saya harus
bolak-balik Padang Bukit Tinggi itu pakai bus sekali seminggu begitu. Atau ada masanya saya sangat sibuk, saya harus balik sekali 2 minggu begitu. Ya, dan setelah waktu pas kuliah itu ada peluang beasiswa nggak nih? Ah, waktu itu Bang, sayang sekalinya ada peluang beasiswa, namun karena S1 saya tidak begitu serius dan tidak begitu mendalami, nilai saya nggak sampai Bang. Untuk syarat S2 Untuk syarat beasiswa tadi. S2 beasiswa tadi. Dan nilai saya tuh benar-benar tinggal 0,1-nya lagi gitu loh Bang. Hmm, Tanggung banget begitu. IPK-nya Tapi maksudnya. ya IPK-nya. Ya, ya. IPK-nya. Syarat minimal dapat beasiswanya berapa IPK-nya? Syarat minimal waktu itu dapat beasiswanya untuk berapa ya? Saya lupa lagi Bang. Waktu itu kalau nggak salah 3,30 apa 3, Hmm, berapa gitu Bang. Yang pada saat itu S1 IPK saya cuma 3,25. hmm. Mm-mm. Jadi ini beasiswa S2-nya lebih ke Iya. yang berprestasi ya. Iya. Jadi dilihat dari IPK S1. Iya. Karena Iya. memang S1-nya seperti diceritakan tadi, Iya. terpah, terpaksa awalnya Terpaksa ya, awalnya. terpaksa Mm-mm. walaupun akhirnya ternyata memang di sini yang terbaik. Mm-mm. Karena kan pastinya orang tua dari kecil melihat ya, ini Mm-mm. anak potensinya lebih ke mengajar kayaknya gitu ya. Seperti Iya kan? Karena kan orang tua yang lebih tahu dan doakan yang terbaik eh, buat buat anaknya. Ya itu ya. tadi, mungkin Uni menganggap waktu itu, aduh, apaan sih bahasa Inggris, bagus di Mm-mm. bisnis manajemen. Nah Iya. ternyata orang tua tadi, apalagi doanya ya, makanya tadi waktu pas cerita mau S2 mereka itu percaya nggak percaya tuh kan? Ini Iya. ah, Percaya ya nggak percaya. bener nggak nih gitu kan? Iya. Sampai kakak dan abang saya pun juga begitu, Bang. Bahkan teman-teman saya pun mengira Hmm, seperti itu. Ketika saya ke sekolah, Bang, sekolah ya saya waktu aliyah ke pesantren saya, dan guru-guru saya tanya, "Kalian di mana sekarang?" Terus saya bilang, "Lagi S2. S2, Bu, di Ya. Padang." "Ah, masa iya?" Gitu loh, Bang. Iya, Saking iya. nggak percayanya mereka. Dulu waktu pas sekolah, ini Mm-mm. sekolah SMA-nya di mana? SMP SD di Agam. Oh iya, saya TK itu di TK Masyitah, kota nih Bang. Hmm. SD pun saya masih di kota Bang, SDN 05 Birugo Puhun. Lalu setelah Ya. itu Sanawiyah Aliyah, saya kembali ke Agam Bang. Itu Hmm. di Pondok Pesantren Sumatera Tawalid Parabe. Saya menghabiskan 6 tahun di sana Bang, Di pesantren. di pesantren. Berarti ini bahasanya bahasa Padang otomatis. Otomatis, Bahasa Indonesia. Bahasa Arab pasti. bisa ya? Wah, waktu itu, nah lucunya itu Bang. Saya belajar bahasa Arab itu cukup lama ya, Bang. Jadi ketika kita di pesantren itu, Bang, kelas 1 waktu kita kelas Hmm. 1 jadi range-nya itu kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bang ya. Bukan Hmm. kelas 1 2 3 atau 7 8 9 10 11 12 enggak. Tapi di pesantren itu saya kelas 1 sampai kelas 6 Hmm. pada saat saya. Jadi ketika saya kelas 1 itu, Bang, pelajaran bahasa Arab kita ini lebih banyak daripada bahasa Inggris. Tapi saya nggak tahu kenapa, kayaknya lidah saya nggak begitu bagus dalam bahasa Arab, Bang. Hmm. Tapi orang ngomong ngerti ya? Atau yang general speaking bisa? Oh, pada saat itu mengerti, Bang. Kalau sekarang Wah, nggak bisa. ampun, harus belajar lagi saya, Bang. Saya Ya. cuma ngerti dasar, kayak manismuk, min aina anta, anti, Hmm. kaifa haluk. Nah, Kayak Pak itu aja. Haluk. Nah, Ya, yang supaya general-general ya. ya yang general aja, Bang. Iya, iya. Oke, dan tambah bahasa Inggris karena memang Iya. ternyata di situ dunianya. Eh, Mm-mm. di samping ngajar tadi kampung Inggris, sama di kampus itu masih ada di tempat lain mengajar. Waktu itu, waktu saya Hmm, di rumah ketika saya S2 itu, Bang, saya sempat buka kelas gratis buat anak-anak di sekitaran rumah saya, Bang, bahasa Inggris. Tapi hmm, sayangnya nggak begitulah lancar, Bang.
karena saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya kuliah, harus bolak-balik Padang, dan kita rencananya ini kelasnya hari Minggu aja, karena di kampung saya libur anak sekolah masih hari Minggu aja, Bang. Belum full day Senin sampai Jumat begitu kan, Bang. Tapi kalau nggak salah saya itu berjalan sekitar 2 atau 3 kali aja, gitu, Bang. Ya, oke. Ini kita cerita kuliah lagi. Tadi kan aktif berorganisasi juga di samping kegiatan belajar ya. Organisasi apa saja yang diikuti waktu itu nih? Dan apakah ada yang ngajar les juga Mm-mm. waktu itu atau di komunitas mengajar seperti apa? Mm-mm. Hmm. Kalau di kampus sendiri, waktu itu saya sempat aktif di English Club, Bang. Hmm, eh, Nama English Club waktu itu pertama kali karena saya termasuk salah satu perintis dengan beberapa teman saya itu The Pioneers, yang mana ya kita fokus ke speaking, news anchor, debate dan segala macamnya. Dan pada waktu itu saya kalau nggak salah saya handle di news anchor, Bang, begitu. hmm, Dan untuk intra kampus saya nggak begitulah banyak, Bang. Saya cuma di mana ya? HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ada hmm, 2 kali periode saya bergelut di sana. Lalu di The Pioneers itu sendiri. Dan itu untuk intrakampus. Sedangkan di ekstra kampus, waktu saya di Bukit Tinggi, saya salah satu kader HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan saya cukup lama juga bergelut di situ. Saya menyelesaikan jenjang perkaderan saya LK1 dan LK2. Namun sayangnya setelah LK2 saya tidak begitulah aktif lagi karena sibuk kuliah dan waktu itu orang tua juga tidak menginginkan anaknya lebih fokus organisasi daripada fokus kuliah begitu, Bang. Dan ya satu paling lagi terakhir sebelum saya ke sini saya juga ikut KNPI tapi ya saya juga nggak begitulah aktif di sana, Bang. ya paling nggak dengan pengalaman organisasi tadi, terutama untuk kemampuan speakingnya bisa ya terasah di situ ya. Karena kan Mm-mm. itu penting untuk mengajarnya Iya. berhadapan dengan orang banyak. Dan kalau HMJ-nya tadi itu, kalau di Mm-mm. tingkat nasional kita satu HMJ sebetulnya nih. Iya, betul. Jadi namanya kalau saya dulu ketua Dewan Mm-mm. Pengawas Nasional Himpunan Mm. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris Indonesia. Wah, Masya Allah. 2005-2007 ini udah lama, Mm-mm. udah lama. Mm-mm. Ya kebetulan sama eh, jurusannya, cuma kalau saya sastra Inggris dulu S1-nya. Oh, oh, di Jadi mana kalau dulu S1-nya, Bang? saya di USU, Oh, USU. Ya, saya ya, di ya, USU ya. 2002-2006. Jadi kalau ya aktif dulu di HMJ-nya sampai ke tingkat Mm-mm. nasional dulu. Jadi kalau mahasiswa bahasa sastra Inggris itu HMJ itu HIMAPSI namanya. Mhm. Tapi nggak sempat aktif di HIMAPSI ya, Uni ya. Iya, iya, Bang. Nggak sempat aktif ya di HIMAPSI ya di Padang ya, di Mm. Sumatera Barat ya. Enggak, Nggak ya. enggak. Enggak, Bang. Enggak begitulah, Bang. Karena kuliah dan kerjaan pada saat itu cukup menyita waktu saya, Bang. Dan saya menikmati kegiatan saya pada saat itu. Jadi ketika orang-orang eh, masuk ini yuk, masuk itu yuk, saya lebih ke Ya, enggak lanjut dulu. Karena saya di diri saya ini kayak harus kerja gitu, iya ya, harus kerja, kuliah bayar sendiri seperti itu. ya karena situasinya seperti itu tadi. Iya, Kuliahnya mandiri ya iya, untuk alhamdulillah. S2 ya. Mm-mm. Ya kurang lebih sama sih nih. Jadi dulu saya juga Mm-mm. kuliah sambil kerja gimana dapat beasiswa Mm-mm. saat bersamaan mengusahakan Mm-mm. berprestasi begitu. Dan Mm-mm. waktu S1 itu di Himapsi itu kalau Sumatera Barat itu Unan yang wakil itu Unan. Oh, Ya jadi ada pengurus tingkat ah. nasional termasuk di DPN tadi Dewan Pengawas Nasional si Mm. Said Mm-mm. eh, sekarang dosen Universitas Negeri Padang kayaknya dia. Oke. Mm. Nah, ini Uni berapa bersaudara nih? Berapa bersaudara? Saya ada 4 bersaudara, Bang. Anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga ya. Iya. Di atas kakak abang?
Yang pertama itu abang saya, Hmm. M. Khairul Huda, beliau tamatan sastra Inggris UNAN. Oh ya, Lalu, lalu ada tahun kakak saya. berapa? Kalau tahunnya saya lupa bang. Aduh, udah lama banget saya lupa deh bang Ya, 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 angkatan ya. berapa. Lalu kakak saya, Anggraini Dewi Putri, beliau tamatan ekonomi UNP. Lalu Hmm. saya, terus ada adik saya, Asyifaul Husna, dia baru aja tamat S1 dan mau wisuda hari Rabu ini, Bang. Ya, ini berarti tadi kan abangnya juga ini abangnya justru nih ya, ini supaya ada kadernya nih. Udah mah bahasa Inggris aja bahasa Inggris. Papa saya dulu adalah seorang tour guide, Bang. Dan papa saya dulu Oke. sempat jadi manajer hotel. Ya, 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 ya. Berarti ya pengaruh masuk bahasa Inggris ya dari Hmm. papa ya. Iya, Kemudian ya role model keduanya abang ya. iya, sangat, sangat, Ya, Bang. ya udah Heeh. masuk bahasa Inggris aja, nggak usah manajemen bisnis gitu. Ya, ya, ya. Iya, Terus mm-mm. papa kan sempat tour guide. Sempat. Kerjanya apa? PNS kan? Oh enggak bang, enggak. Jadi Hmm, dulu tuh di masa mudanya papa saya menghabiskan waktunya sebagai tour guide dan kalau nggak salah itu sempat megang jadi manajer hotel juga di Bukit Tinggi. hmm, Setelah itu karena berpikir ke depannya ini kerjaan nggak bisa dibawa selamanya dan ya Islam kan bang lebih memikir di hotel bagaimana dan segala macamnya seperti itu, bagaimana jenis uang yang didapatkan. Lalu papa saya dan mama saya memutuskan untuk berdagang di Pasar Bawah Bukit Tinggi. hmm, Eh, Berdagang itu kalau nggak salah pertama kali mama papa saya dagang makanan ayam, Bang. Setelah itu lambat laun berubah menjadi kedai lontong, kedai lontong, kedai nasi. Jadi kakak dan abang saya dikuliahkan dari ya pagi jualan lontong, siang jualan nasi, seperti itulah, Bang. Jadi orang tua kami ini bekerja di pasar, begitu, Bang. hmm. Di Mereka pasar adalah bawah. orang-orang Di pasar bawah pasar Bukit Tinggi. bawah. Kalau mama Mm-mm. saya tadi pasar atas, ini jualannya di pasar bawah. Oh, Iya kan? enggak, Bang. Iya, iya, iya. Eh, Ya, jadi ibu juga kerja di hotel waktu itu, mama. kalau nggak salah iya, Bang. Mama saya juga kerja di Hmm, resepsionis atau apa gitu. iya, iya, iya. Uh-huh. Dan waktu ya berarti ketemunya di hotel nih ya ceritanya ya, mama papa ya. Nah, aduh saya lupa nih, Bang. Kalau nggak salah ya, Hmm, seperti itulah, Bang. Ya, ya mereka kan? bekerja Kenalnya di gitu, situ, Bang. nah kemudian eh, menikah begitu. Iya. Ya, jadi eh, karena melihat pertimbangan tadi itu, ya akhirnya Mm-mm. memutuskan berdagang, Mm-mm. berbisnis ya, Iya. dengan berjualan. Oke. Mm. Dan ini luar biasa, eh, bis melepaskan anaknya sampai ke Kirgis perempuan. Nilai apa yang ditanamkan orang tua nih ke Uni, empat bersaudara? Pola asuh, Ma- Mm-mm. nilai-nilai yang ditanamkan orang tua. Kalau tadi kan sampai memutuskan berhenti di hotel, mengingat Mm-mm. tadi diceritakan Mm-mm. ya pekerjaannya, sumber uangnya begitu. Ya. Ini kan luar biasa dan untuk memutuskan itu ya bukan perkara gampang ya. Iya. Memutuskan itu memang bukan perkara gampang, ya, Bang. Hmm, Eh, Gimana ya? Sebenarnya berat bagi mama saya dan papa saya untuk melepaskan saya terlalu jauh di sini, Bang. hmm, Tapi eh, papa saya selalu bilang, ada momen yang mama saya udah sedih, tapi saya nggak pernah ngeliat papa saya sedih, Bang. hmm, Jadi saya tanya sama papa, kayak, papa kok nggak ada khawatir-khawatirnya kakak mau pergi? Terus papa saya bilang, tentulah khawatir sebagai orang tua, tapi ingat, ada Allah yang menjaga Aran dari jauh demi mama papa. Niatnya kan dari sana. And I said, ya, begitu. Dan mama papa saya selalu mengingatkan, sholat jangan tinggal, tetap membantu sesama walaupun kita tidak tahu orang itu siapa, begitu, Bang. ya.
Terus nilai apa lagi yang ditanamkan? Pola asuhnya, kemudian yang berkesan nggak bisa Uni lupakan sampai sekarang dari pengajaran orang tua ya. Jika kita sudah menyelesaikan sesuatu, Hmm, ingat kita harus menyelesaikannya. oke. Ya, jadi karena saya sudah memutuskan untuk ke sini dengan berbagai macam pertimbangan yang saya pikirkan orang tua saya bagaimana, papa mama saya segala macamnya bagaimana, dan akhirnya mama papa saya mengikhlaskan jalan saya ke sini, Bang, dan makanya saya berani mengambil ke sini. Dan ya, saya harus menyelesaikan tugas saya di sini dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan tugas saya. Karena sudah memilih jalannya, Mm-mm. memutuskan, ya pastinya ada konsekuensi yang itu Iya, mesti ditanggung dengan iya. keputusan tadi dijalani ya. Oke, baik nih. Ini inspiratif sekali ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita yang menonton podcast ini. Hmm. Dan Iya. ada hal positif yang diambil dari cerita ini. Hmm. Dan sebelum kita tutup nih podcastnya, pesan buat teman-teman yang menonton podcast ini. Ah, iya, buat teman-teman yang sedang dan nanti akan menonton podcast saya ini, saya sarankan tetap semangat dalam menjalani apapun, fokuskan tujuan teman-teman mau kemana, dan yang paling penting itu adalah restu, doa, dan ridho dari orang tua. Itu sangat-sangat penting bagi kita. Dan satu lagi, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi tetaplah berpikiran positif, dan insya Allah Allah akan bersama kita selalu. Ya, insya Allah. Oke nih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di sini dan dimudahkan, disukseskan mengajarnya. Amin. Untuk plan ke depannya, apakah ada rencana S3 di sini? Oh, rencana S3 itu yang salah satu yang saya bilang sama abang tadi, eksperimen. Jadi saya sedang mencoba melakukan penelitian kecil di sini terkait dan dengan cara saya mendidik anak-anak di sini ya kan Bang. Tentunya saya ingin dan sangat melanjutkan dan sangat-sangat ingin untuk melanjutkan S3, tapi wallahu alam Bang, manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Rencana saya ingin melanjutkan S3 di luar negeri, entah di sini atau sebenarnya impian saya pengen ke UK bang, doain ya bang. Ya, ya, insya Allah, Ya, insya Allah. tapi dari sekarang insya Allah saya sangat-sangat ingin S3 bang. Ya, mudah-mudahan dimudahkan nanti S3-nya juga dapat Ingin ya beasiswa ya, Allah. mudah-mudahan ya. Dan ke UK Mm-mm. tadi ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, amin. Oke nih, sukses, terima kasih. Ya, Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.